Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga-warga netizen pencinta kasus ini, Son. Kasus apa sih? Ya, kasus banyak lah pokoknya, ya kan. Yang suka mengikuti kasus. Karena bintang tamu kita hari ini itu adalah seorang detektif, Son, katanya, Son. Luar biasa. Clear. Kasus-kasus apa sih yang biasa diurusin ini sama Oh, detektif? Anda sampai nanya 2 kali nih kayaknya. Mau nge-push saya bagaimana nih? Ya, kasusnya banyak lah pokoknya kasus-kasus. Ada tentang selebriti, ya kan. Tapi bukan perselingkuhan. Jadi buat Anda yang pengen apa? Karena yang selingkuh kan lu kan? Enggak dong. Perselingkuhan kasus lu. Bukan. Iya. Jadi buat Anda yang pengen denger nama Safno di podcast ini tidak akan terucap gitu ya. Jadi silakan di skip aja podcast ini. Mungkin Oke? kasus-kasus keuangan gitu-gitu mungkin ada juga ya, Seth? Macem-macem geopolitik ya kan. Nah, itu dia. Iya, Bahkan iya. kasus GTA 6 juga Son terakhir Son ya kan. Nah. Ya kan bener nggak Son? Bener nggak Son? Ini salah kasus satu. GTA 6 kayaknya. Ini salah satu orang pemalas yang menunggu keluar GTA 6 Son gua kata. Miskin. Iya. To be exact, miskin nih guys. Miskin. Ini dia bintang tamu kita hari ini yang sudah sering di request ya Son ya. Selalu ada Di komen-komen. Masa sih lu pada Setiap bohong? video. Selalu ada Selalu beneran ada. bilang. Nanti kita Bisa tongolin. aja. Kita selalu tongolin. Oh iya, siap. Nah. Namanya Risha Tenson semua. Nah, riset semua akunnya. Tolong request detektif Aldo ya datang ke sini. Gue pulang deh Son, kalau emang gak ada yang demand mah. Bener, banyak banget yang minta Banyak banget. bintang tamu yang satu ini datang sini ya kan. Yes. Ini dia bintang tamu kita hari ini, detektif Aldo. Salam Om. Gila di rooftop Biasa beneran sekali. nih bos. Kita syutingnya bos. Di rooftop nih ya. Benar. Kita terima kasih banyak nih ya. Apa maksudnya detektif Aldo udah mau datang ke sini, Sama-sama. menyempatkan waktunya dari ya kesibukannya menunggu GTA 6 keluar tuh tadi ya. Iya. Benar. Pertama kali juga gue makan mie gacoan. Thank you banget. Nah. Gila, sumpah. Ini for the first time gue selalu nanya mie gacoan tuh rasanya kayak apa? Gue belum pernah makan? Belum pernah makan gua. Akhirnya gue kesampean makan mie gacoan di sini. Nah. Gimana jadinya? Mayan deh, Son. Enak Mayan ya. Mayan deh, Iya. Tidak seburuk yang gue ekspektasikan. Benar. Karena kita tahu gacoan mau datang ke sini, Son. Ya kan? Betul. Alias kayaknya jagoan kalau bahasa Jawanya. Nah. Silakan nih mau sponsornya. Gue aja dilarang nge-vape ini. Nah. Belum ada brand nge-vape katanya yang datang ya. Nanti kalau di close vape-nya, oke? Oke, kalau gitu. Langsung mulai aja. Selamat Oke. datang di podcast yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya kan. Yes. Bahkan dengar-dengar sampai warga-warga luar juga nonton juga kan. Oh iya. Malaysia. Bener. Selamat datang ya, welcome Malaysia. Ya. Welcome. Kita Kamboja cinta juga Malaysia banyak juga, juga. Kamboja. Kamboja juga banyak juga Sambil soalnya. jagain Jun. Bang. Sambil ditodong akak nih. Tolong disensor. Oke, kalau gitu selamat datang di Atas 12. Lu tahu gak sih banyak orang terkenal matanya tiba-tiba bonyok? Gue sempet lihat juga Elon Musk ya. Benar. Iya, Pembicaraan iya, ini iya. mulai meningkat lagi ya kan. Mulai viral lagi gara-gara Elon Musk datang ketemu sama Trump. Pada saat Iya. itu dengan keadaan mata bengap, Son. Mata bengap. Akhirnya wartawan pada nanya gitu kan. Kenapa kok mata Anda bengap gitu kan? Dia bilang katanya dipukul sama anaknya yang namanya X katanya. Iya, Trump iya. sendiri bilang, "Oh, saya nggak nyadar kalau mata dia bengap, saya nggak tahu." Ini kenapa Donald Trump Trumpnya juga bengap sebenarnya. menutupi apa enggak gitu kan. Soalnya dia terbata-bata banget pas ditanya itu kan. Pas ditanya rada terbata-bata kayak gitu-gitu ya Son ya. Iya. Seakan-akan dia melakukan sesuatu. Gimana menurut lu para konspirator nih apa? Nah, pembicaraan ini juga meningkat gara-gara Andrew Tate muncul di podcast-podcast terakhir yang di belakangan. Matanya bonyok juga Son, dan di sebelah kiri Son lebih tepatnya Son. Inspirasi nih ya Andrew Tate ya. Andrew Tate suka nonton kadang-kadang. Iya. Tapi namanya tidak bisa terlalu banyak disebutkan karena shadow band di YouTube. Bener nggak? Kita semua tahu itu shadow band ya kan. Gitu ya kan. Nah, jadi apa? Andrew Tate ini bilang kenapa matanya bonyok gitu kan, banyak yang bilang kan karena dia tuh latihan boxing. Iya. Dia alasannya kayak gitu. Nah, kenapa hal ini tuh bisa jadi ramai sekali? Karena ada konspirasi yang namanya The Black Eye Club. Son. Iya. Ya. Kan, The Black Itu Eye udah lama nih sebenarnya nih. Udah lama konspirasinya ya kan, tapi naik lagi ke permukaan karena ya Elon Musk dan Andrew Tate tadi tiba-tiba bonyok matanya. Iya. Ada juga banyak tokoh-tokoh lain kan, public figure terutama kan. Kayak misalnya Lorde gitu. Itu kan dia terkenal tuh waktu 2024 kita itu. Benar. Jadi dia tuh menghapus semua postingan Instagramnya dia, ya kan? Dia hapus semua, dia ngepost lagi satu foto. Nah, itu langsung viral kan. Fotonya itu soalnya mata dia bengap juga. Bengap juga ya. Sebelah kanan waktu itu matanya. Sebelah kanan tapi. Tapi abis itu berapa lama kemudian dihapus lagi sama dia. Nah menurut lu berdua kenapa? Nah, itu ada beberapa teorinya sebenarnya tuh, Banyak Bang, teorinya ya kan. Selain Lorde kan juga ada kayak Prince Philip ya kan, ada juga itu waktu dia sama ratunya lagi kan di Buckingham Palace kan. Terus juga ada si Doja Cat ya kan waktu acara Paris Fashion Week kalau nggak salah kan. Tapi itu make up doang. Make up doang ya kan. Jadi ada matanya lebam sama bibirnya kayak baset gitulah ya kan, luka. Nah, jadi ada banyak sebenarnya
sebenarnya kenapa matanya bisa lebam ya kan. Yang pertama ada yang namanya teori soul scalping ya kan. Jadi dia ini katanya jiwanya tuh dirasukin sama iblis. Jadi jiwa si artis ini, karena si artis ini diduga-duga terkait ke sebuah organisasi satanik yang dia tuh menjual jiwanya untuk ditukar dengan fame and money, ya kan? Gimana cara dia menjual jiwanya? Dengan cara ya jiwa si artis ini diekstrak keluar, habis itu dimasukin jiwa setan ke dalam tubuh si artis ini. Lu berdua percaya? Tanda-tandanya berhasil itu matanya lebam itu. Iya, Itu sekarang tanda lu berdua bahwa- pada percaya enggak? Ya nggak percaya sih sebenarnya sih. Sebenarnya nggak percaya sih. Lu nggak percaya? percaya. Nggak percaya. Enggak, kan banyak teorinya nih. Banyak Maksud teori. gua, lu berdua paling percaya dengan teori yang mana? Waduh, ini ada 3 nih sebenarnya teorinya kan. Tadi yang pertama ya kan, kedua katanya diinjeksi zat adrenokrom. Nah. Itu kan dari bayi ya kan. Yes. Zatnya itu. Jadi ini kayak efek sampingnya lah. Ya kan dia kena itu. Sama yang ketiga Adrenokrom itu ini apa elixir of youth. Elixir of Biar- Youth biar juga. awet muda, Biar awet muda kalau terus, ya kan. disuntikin. Iya. Sama terakhir simbol mata ketiga. Simbol mata ketiga. Mata ketiga. Jadi tandanya kan dia udah dapat kayak mata spiritual gitu kan. Mata gitu. batinnya kebuka Mata lah. batinnya kebuka Nah, kesannya. lu berdua percayanya yang mana? Nah, kalau gue percayanya ya itu dipukul kayaknya so. Kalau gue percaya gitu ya kan. Keempat berarti teori keempat ya Teori dipukul. keempat dipukul atau kecelakaan itu soal. Iya. Soalnya Adam Sandler juga matanya kan bengep kan. Terus ditanya sama Jimmy Fallon apa kalau nggak salah waktu itu. Ditanya kenapa mata lo bengep? Ya apa gue lagi di hotel terus habis itu kepleset apa gitu. HP-nya kelempar kena matanya. Aneh banget kan ceritanya aneh gak? Iya. Tapi menurut gua kalau misalnya solusinya cuman bengep doang ya, gue juga mau kalau bisa langsung kaya. Kalau solusinya bengep doang. Iya kan? Emang lu gak mau, Zat? Iya. Gak perlu syuting-syuting ini kita. Bener sih. Langsung kaya. Kalau harus mengkhianati staff lebih baik miskin. Laga lu. Staff loh. Kalau gue Itu sering sih makanya bengep tuh itu sebelum sih. tadi syuting kita take ini tolong makanya ditayangin. Emang biar tahu maksud gua gitu loh. Bahwa dia tadi tuh gak pantas gestur dia yang tadi itu. Gestur dia yang tadi tuh juga gak dilihat gitu. Kena ente di episode ini. Iya. Saya tidak akan mengkhianati. Kalau gue sih sering bengep-bengep itu sih. Bengep, kenapa? Tapi nonton drakor tapi. Nah, nonton drakor. sama chat nggak dibalas karena sama Gen Z. Nggak dibalas sama Gen Z, ya. ya kan. Tapi jangan kelihatan kepriuk, Zat. Nah, itu makanya. Ya kalau gue sih percaya bahwa konspirasi itu kan buat menyibukkan aja. Menurut gue kayak buat ngeluarin dari substansi sesungguhnya lah. Oh. Pembahasan-pembahasan yang harusnya substansial kayak kemarin Elon ketemu Trump itu kan cukup strategik ya. Nah orang jadi malah lebih fokus ke mata bengepnya. Oh. Menurut gua sih, gua kan orang yang nggak pernah bahas konspirasi dari sisi entertainment ya. Iya. Gua ngebahasnya selalu apapun yang at least ada basis buktinya lah gitu ya. Nah, gua sama penulis gua sama-sama tuh kita ngesing. Pokoknya kalau udah konspirasi banget, kagak ada buktinya nggak usah. Oh gitu. Tapi kan ngomongin bukti juga sebenarnya buktinya relatif juga ya. Kita mau ngomongin media barat juga kadang condong juga kemana, media yang timur juga kemana. Nggak bisa dijadiin bukti lah bagi seorang detektif gitu maksudnya. Soalnya itu tidak valid. Tapi kalau ada bukti bukan konspirasi namanya. Itu untuk menyibukkan kita orang-orang tolol ini ya, untuk tetap terkungkung dalam pikiran-pikiran bodoh gitu menurut gua. Tetapi bang. Tapi bang, Cukup son menurut gue. Ntar kita diklip lagi nih begini. Ya. Jangan ya. iya. Itu Tapi bang aja lu. Kena nih harusnya dari sini gue yakin dia yang diklip ini habis ini. Tapi kan begini, mungkin ada sesuatu yang misalnya nih kasus-kasus yang tidak selesai misalnya. Ya. Itu kan konspirasi juga sebenarnya. Karena misalnya polisi nggak mau mengeluarkan informasinya. Ya gue setuju. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin konspirasi, oke lah. Gue ngomongin misalnya kita track back ke kasus JFK kemarin lah. Oke. Itu kan bukan konspirasi. Maksud gue, lu bisa keluarin teori, tapi ternyata ada basis datanya nih. Ternyata memang keluar nih, ada nih gitu datanya. Lu bisa berangkat dari sana. Nah kalau kayak Black Eyed Club kayak gini-gini kan, maksud gue masih terlalu liar lah. Iya, Bikin kita tuh anak-anak muda ini jadi sibuk ngomongin soal mata bengep dibanding kenapa Elon ketemu Trump ini agendanya apa gitu. Nah, itu dia. Padahal udah keluar kan si Elon Iya, ini. Benar, karena kan nggak ngerti bahasa Inggris sama maksud gua gitu kan, jadi ya apalagi bahasa Inggris yang di depan presiden namanya sulit son. Sulit ya. Iya dong. Iya. Paling tahu dong, kok pakai topi doge? Nah, Iya. gitu. Ngepam lagi dia, Mau ngepam lagi kayaknya dia. Saatnya serok nih kayaknya nih. Benar. Gitu. Tapi seru sih emang konspirasi Black Eyed Club ini emang seru sih. Maksud gue banyak banget artis yang kayak gitu dengan apa namanya konteks waktu dan tempat yang cukup absurd gitu kan. Iya. Tujuannya apa? Ya kita nggak ada yang tahu sih. Kita nggak ada yang tahu. Itu mungkin pikiran-pikiran liar dari orang-orang forum aja ya biasanya. Ya itu makanya gue bilang akhirnya lu mensibukkan diri lu untuk dengan niat membuat subreddit, membuat forum-forum untuk diskusin Obses. hal ini gitu, obses gitu ya. Jadi kalau mau konspirasi mending dengerin dia orang aja. Jadi nggak perlu riset lagi, dengerin aja udah. Jadi kan ini
hiburan aja. Benar. Iya, Itu iya, juga memang karena kita senang dengan crazy stories ya soalnya. Jadi Iya. kita menganggap satu ini sebagai crazy stories gitu ya Betul, kan. betul. Lo tau gak sih kalau banyak artis ini ya kan yang tiba-tiba suka berubah-rubah penampilan. Ya. Contohnya Ariana Grande ya kan. Ya. Lu pernah bahas juga tuh di konten lu ya kan. Tadinya dia wah badannya oke ideal ya Kenapa? kan. Menurut lu emang badan ideal tuh harus kurus Ariana Grande maksudnya? Ya tadinya badannya ideal, bagus ya kan. Ya gimana maksudnya ideal di kepala lu tuh gimana maksudnya, Jet? Bukan di kepala gue, di kepala masyarakat. Oke, di kepala mana? Di kepala saya nggak penting itu. Suara ya, Jet? Nggak kena dong. Saya ahli wushu kan tadi sudah bilang saya ahli wushu. Jadi lu pakai konsep stereotyping aja gitu ya? Benar. Oke. Hatinya yang dilihat Menurut dalamnya. publik dan fansnya dia. Nah, Oke. Belakangan ini bentuk tubuhnya ini sudah mengkhawatirkan gitu. Mengkhawatirkan. Banyak fansnya yang waduh apakah dia sakit apa kenapa Iya, soalnya iya, dia iya. berubah jadi kurus banget Son. Ternyata pas ditelaah lagi karena dia mengganti dietnya yang tadinya dari makan biasa jadi vegan nih. Ya. Oh. Udah ekstrim tuh ya vegan ya. Kita ngomongin vegetarian dan vegan tuh dua hal yang berbeda tuh. Iya. Bedanya apa? Bedanya kalau vegan kan sama sekali nggak makan apapun yang terkait dengan hewan lah, Hewan, susu, telur. Oh iya. Kalau vegetarian kan masih bisa minum susu, masih bisa makan telur. Semua produk hewan, Yes, hewani nggak itu bisa. nggak boleh dimakan. Dairy pokoknya products gitu. lah nggak bisa. Benar, satunya itu ya kan. Terus habis itu tapi bang gitu kan kata fansnya gitu, ya kan. Iya, iya, Anda iya. tetap terlalu sih, Jet, yang kurus. ngomong gitu, emang nggak ada. Anda tetap terlalu kurus nih ya kan. Iya, Anda iya, ini iya. kenapa? Soalnya kan dia habis cerai juga kan. Ya. Ceritanya kan dia habis cerai sama suaminya. Oh, cerai lagi ya? Dia cerai dia sama suaminya dia tahun 2023 ya kalau saya cerainya ya. Penonton pada bingung nih ya kan. Waduh jangan-jangan dia sakit nih. Tapi nggak bisa masa karena vegan doang Anda begini ya kan. Iya. Kan kita sebagai fans harus controlling bang ya kan. Iya begitu harus controlling gitu. Kenapa kamu badannya seperti ini? Kamu pasti Iya. sakit Soalnya ini nggak pasti. ideal kan Jet ya. Nggak ideal menurut fansnya kan. Gitu. Iya kan. Jadi apa? Abis itu dia jengah juga. Jengah akhirnya. Jengah juga Ariana Grande. Dia mengeluarkan pernyataan tuh di tahun 2023 ya kan. Dia bilang katanya, waduh apa saya ini justru zaman dulu itu saya yang nggak sehat katanya. Ya kan. Yang sekarang ini justru Yang bentuk sehat. tersehat saya baik secara mental dan juga secara fisik. Karena dulu dia katanya suka makan junk food, terus habis itu suka minum antidepresan dan lain-lain. Iya. Karena dia malah lebih sehat justru dengan penampilan yang dirasa tidak ideal menurut Iya, publik gitu ya. Publik. Justru itu lebih sehat katanya begitu. Iya, kan? Walaupun dia sering nangis juga kan yang di gala premiernya. Apa Sering namanya? nangis. Wicked. Oh, Wicked. Iya, dia nangis mulu sama temennya itu berdua. Makanya kakinya keinjak soalnya katanya. Oh, Gila, iya Syed, kan? ini bercanda. Gitu. Ini bercanda industri nih ya. Gila, Syed. Iya, Buat ini nih. bercanda industri nih. Buat deh. Bagusan nih. Itu mau nggak mau salah industri Mau nggak kan. mau, ya. Iya. Ya gue sih yakin lah mereka artis-artis gue yakin ini cuma usaha rebranding aja lah biar lebih seger aja tiap seasonnya lah. Lu ngomongin The Rock juga sama kan. Maksud gue udah jadi mulai kayak bisnis mogul juga kan. Model-modelnya sekarang udah bikin apa brand-brand kayak Tequila dan kawan-kawan. Iya. Jadi gue rasa secara penampilan pasti mereka mau berubah lah, nggak mau kayak gitu terus lah. Karena apalagi The Rock kan terakhir juga main film katanya apapun karakternya dia The Rock gitu. Nah. Kan? Oh gitu ya. Nah di film terbaru nanti sama A24 dia mah udah kagak The Rock. Apa jadi beda apa? lagi. Beda banget lah pokoknya penampilannya ini bener-bener karakter yang bener-bener baru yang dieksplor sama The Rock lah. Jadi menurut gue perubahannya nggak ada kaitannya sama konspirasi. Kalau kepercayaan gue pribadi ya, bahwa emang mereka ngelakuin itu ya rebranding aja. Ini kan udah kejadian juga sama Miley Cyrus. Kita ngomongin sama Taylor Swift juga Iya, sama. iya, Dan iya. itu jauh lebih berhasil kan. Iya, Kita ngomongin iya, Blackpink juga iya kan sih. mereka juga nge-rebrand juga solo masing-masing tuh satu-satunya. Bener. Iya kan? Pakaiannya udah berubah semua Iya, ya. berubah. Iya. Akhirnya iya. A24 bisa memecahkan si kepala batu The Rock ini ya Betul, tadi ya maksudnya. Nah, itu dia. Pecah juga palanya. Nah, sama ada lagi kan yang Sam Smith ya kan. Sam Smith. Sam Itu Smith. ideal nggak menurut lu, Son? Badan Sam Smith? Menurut gua nggak penting sekali lagi kan. Karena kan gua bukan penata busana, bukan desainer. Iya. dong, nggak penting Bukan menurut gua. busana. Bukan di modeling juga. Bukan di modelnya mungkin Iya, harus Nggak bisa ngejudge lu ya. benar. Nggak bisa. Mungkin kalau tamunya Igun nanti gitu, di sini kita tanya Iya, nanti iya, mungkin iya, soal iya. benar. Ideal apa enggak? Iya kan. Sam Smith itu kan terkenalnya waktu dia tahun 2019-2020 ya kan. Dia berubah ya kan. Jadi dianggap dia itu non binary. Iya. Ya kan non binary terus kayak fisiknya berubah total Jadi ya kan. maksud Anda dianggap itu tadi bukan milih non binary. Oh iya benar Baik lu
inklusif. Nggak inklusif. Yang kayak gini mesti diboykot nih. Iya. Soalnya nggak inklusif. Nah, Minoritas nggak inklusif lagi. Wah, parah. Gue mah inklusif nih. Gue mah. Saya sih ya tetap astagfirullah itu. Oh iya. Lo nggak bisa. Dia milih ya kan. Silakan. Lanjut. Serba salah jadi. Salah ngomong tuh tadi. Salah ngomong jadinya. Ya kan dia sampai kata gantinya dia jadi kata gantinya Deidem. Ya kan Deidem. Terus paling viral ya kan waktu acara dia performance-nya di Grammy Awards. Ya kan Grammy Awards Jadi iblis itu dia. jadi iblis. Ya kan pakai semua atributnya apa segala macam, pakai topi yang ada tanduknya, sampai trisula khas iblis itu kan juga. Makanya di situ makin parah ya kan. Apa anggapan publik ya Mas terkait dengan penampilan itu tuh, apakah memang terkait dengan satanik konspirasinya atau apa? Satanik sih. Soalnya Satanik. selain maksudnya publik ya, kayak artis-artis gede yang lain juga pada wah nge-tweetnya gila-gilaan itu. Heboh Ngebahas ya. heboh. Merasa loh kok kayak gini performance-nya. Kok gini? Iya. Gue sih lebih percaya itu marketing stunt sih. Oh gitu. Bisa jadi juga tuh. Ya karena kan banyak Bisa jadi. orang-orang apa yang emang percaya kan ya kayak gitu-gituan kan. Apa anti-kris lah 666. Iya. Karena Doja Cat sangat mempermainkan itu. Iya sangat mempermainkan itu. Sangat Lady mempermainkan Gaga itu. awal-awal juga kayak gitu kan. Lady Gaga Iya, awal-awal udah, gitu. udah bisa branding sendiri, nggak perlu lagi gue elemen-elemen kayak gini nih. Iya, benar. Gue rasa Sam Smith tahu. Oke nih triknya kayak ada di sini biar gue viral biar gue lagi. diomongin sama bahkan yang belum dengerin musik gue dan akhirnya jadi dengerin musik gue. Gue rasa sih kalau untuk dari segi marketing, Sam Smith berhasil banget. Berhasil banget ya. Bahkan dulu Lady Gaga aja bikin lagu Judas kan rame banget tuh ya. Rame banget. Wah, apa ini mengglorifikasi Judas ini. Iya. Dibiarin sama dia ya kan. Wah, rame-rame orang pada ngehina. Abis itu dia baru ngomong kan. Jadi Judas ini maksud saya nih sisi gelap saya, bukan Judas Iskariot. Setelah berapa tahun dia baru ngomong. Akhirnya sukses jadi artis. Sukses. Sekarang bayaran paling mahal di Coachella kan. Jadi kalau ada tuduhan ijazah palsu biarin aja Son, nggak usah dibuktiin kan gitu maksudnya Son. Bener nggak Son? Bener nggak Son? Suka berarti ya Son ya? Apa? Suka sama pakar telematika suka ya? Netral ya, netral. Netral tuh nggak boleh loh sebagai dalam pengamat. ini, Son. Loh, Nggak boleh. harus dua kaki jadinya. Iya dong, harus ada di dua-duanya. Harus dua kaki. Iya. Ya dua kaki kan netral juga berarti gimana sih? Ya condong sana bener condong Ini episode sini. terakhir ya guys ini kita ya. Biar diangkut beneran kita nih. Gitu Son, oke. Dibiarin aja ngomongin. Ya udah biarin aja. Iya. Ntar makin naik sendiri dia ya ini ya. Asik sih. Oke. Nanti kita coba pakai atribut-atribut iblis aja Son. Menurut gua kita bisa berhasil. Boleh. Iya. Tapi kan hati tetap kepada Tuhan ya. Jat. Hati tetap man of God. Bener. Gitu Son. Kasihan Ya kan, itu bener gak? perempuan-perempuan yang nonton. Gak apa-apa nanti bisa dikat. Dua lapis soalnya. Iya, ada dua lapis, berlapis-lapis dia. Aman image lu terus ya. Jadi apa gitu ya, bisa jadi ini adalah sebuah marketing gitu ya. Menurut gua marketing stunt karena emang dia udah tahu celahnya dan itu selalu berhasil dilakukan sama yang lain-lain. Menurut gua ya why not dicobain sama Sam Smith, apalagi dia udah dengan non binary-nya lagi. Kemarin tuh dia udah berubah, dia udah jadi apa sih yang kemarin yang dia? Jadi objek deh kalau nggak salah dah. Jadi keong apa jadi apa gitu kemarin tuh. Dia merasa bahwa diri dia tuh udah vertebrata apa gitu. Oh, ada yang cacing sih kayaknya. Iya pokoknya dia udah Cacing. udah aneh dah pokoknya dah. Ya itu buat naikin namanya terus kan menurut gua berhasil banget sih. Cuman buat biar diomongin gitu maksudnya gitu At ya. least gue yang gak pernah dengerin lagu Sam Smith di pasca dia setelah bertransformasi, gue jadi ngedengerin lagi lagu Badi Dam Dam berkali-kali gitu. Nah, itu. Badi Dam Dam. Kan Lil Nas X juga ngelakuin hal yang sama. Itu Lil Nas. Iya kan Lil Nas X. Gue gak punya pembelaan untuk Lil Nas X ini karena ini dia udah terlalu absurd. Udah terlalu parah tuh ya, sampai manggung-manggung ya apa twerking begitu Gila ya. sih. Gimana pandangan lo emang terkait dengan konten-konten LGBT kayak Wah gitu? itu astagfirullahaladzim itu ya kan. Sangat berbahaya itu. Iya, gue langsung skip tuh. Close. Not interested langsung. Not interested. Iklannya di skip maksudnya. Bukan ya, di close video. Astagfirullahaladzim tuh. Karena kontennya parah sih Lil Nas sih. Iya, Lil Nas X parah banget ya. Jadi berarti bisa dibilang ini sebagai tipuan juga ya, bener ya? Ya kalau buat gue sih. Sebagai tipuan juga buat para fans kan pada wah ribut ya kan, ngomongin wah ini kok satanis begini-begini. Padahal sebenarnya mereka tertipu. Ternyata S3 marketing ternyata. S3 marketing ya kan. Nah, artis-artis ini ternyata banyak yang suka nipu juga, Son. Jadi nggak cuman orang yang tadi kita omongin ini, Son. Iya. Katanya artis-artis suka nipu ya. Scam ya, Iya. scam. Gue paling suka tuh ngebahasin artis-artis yang nge-scam seru banget. Nah. Tapi salah satu yang terbesar yang mungkin nanti bisa lo bahas juga nih. Ini seru banget bro. Lu pernah dengar Fire Festival nggak? Enggak gue.
Lu nggak pernah dengar? Apa itu? Gue pernah dengar. Gue nonton Sumpah, juga. Son, itu the biggest scam yang lu bisa bayangin. Ini salah satunya adalah Jarul, rapper juga ya. Yes. Jarul ini rapper gede juga di US. Dia bikin modelannya kayak Coachella lah, namanya Fire Festival. Pada warming up kontennya, semua influencer yang dia bayar, Son, itu cuman ngepost gambar poster warna oranye. Ada Hailey Bieber juga. Iya. Oh gitu. Literally warna oranye di seluruh dunia semua influencer. Ada orang-orangnya nggak? Gak ada. Ini Enggak. jadi cuma Oh, lu ada. cuma kotak warna oranye di post Instagram lu. Oke, Terus oke, orang oke, bertanya-tanya oke. ini oranye tuh apa? Jadi viral banget postingan oranye itu. Dan Tapi kan ternyata kemarin yang menang biru, warna biru kemarin. waduh, shit. Iya, bukan oranye. Oh, politik lagi nih lu. Mau lagi lu. Mau dijemput lu. Gue telepon Polda nih ya. lanjut. Iya, jadi dari oranye itu viral, akhirnya Fire Festival ini akhirnya udah ternotis lah. Ya. Bahwa lu bakal nginep di sebuah pulau beberapa hari, kayak Coachella lah konsepnya. Iya, Lu iya, dapet iya, iya. pen, terus banyak website resmi dan segala macam, promosiin juga Jarul, banyak influencer. And then semua orang akhirnya bayar itu tiket karena itu one of a kind experience lah. Kalau lu pernah dengerin Woodstock zaman dulu di US ada konser juga rock Yang gitu. chaos juga. Yang chaos juga Woodstock. Nah itu coba di revamp lagi dan dibikin lagi jadi Fire Festival, di mana lu bisa nginep dan hangout 24 jam di sana lah. Bos. Dan ternyata itu saat semua orang udah bayar dan datang, ternyata di pulau itu tendanya semua belum jadi dan belum siap. Di hari H lu bayangin. Pesawatnya ke-delay semua, ada yang nggak bisa berangkat, makanannya bahkan cuma sandwich. Dan nggak sama persis, bahkan panggungnya pun kagak ada. Dan orang udah bayar. Itu kalau nggak salah kerugiannya itu sampai 27 juta US dollar dari investor dan juga dari para yang beli tiket. Gila, Website-nya gila. legit banget, keren banget deh. Sampai akhirnya itu semua ternyata scam dan orangnya di penjara. Itu orang-orang udah pada nyampe ke pulau Udah tersebut kan? nyampe, Syat. Udah nyampe. Tapi Don. pembangunannya ada nggak? Tenda-tenda doang. Oh, tenda doang. Tenda doang. Kan emang dijanjiin tenda. Cuma tendanya jelek banget. Iya, nggak kayak di fotonya ya. Nggak kayak di fotonya. Dan mereka sampai malam karena nggak ada yang jemput balik. Iya, iya, iya. Pesawatnya nggak ada sama sekali. Dan sekarang abis bebas, mereka lagi ngegarap Fire Festival 2. Gila. Itu adalah menurut gue the biggest influencer scam sih dari Jarul tuh menurut Of gue. all time ya. Of all time sih. Fire Festival sih itu karena itu marketingnya grande banget. Menurut gue salah satu marketing yang cukup jenius dalam ngepromosin event. Menurut gue Fire Festival sih. Modalnya diputar ke influencer soalnya. Yes. Mungkin Oh, duitnya yes. habis di situ. Yes. Iya, Betul. iya, iya, Buat iya, dia iya, influencer. iya, iya. Nah, influencer gede pada ngepost. Tapi nggak mikirin iklannya. infrastruktur gue harus angkat semua logistik ke pulau itu kayak gimana? Nah, Minimal panggung ada sayapnya lah ya kan. itu dia. Itu gila sih. Lu bisa nonton dokumenternya di Netflix juga ada. Gue udah nonton itu oke, yang oke. yang bikin Seth MacFarlane apa siapa ya namanya ya? Iya, gue lupa tuh namanya. Iya kan? Si foundernya tuh. Foundernya tuh satu orang itu terus dia ngajak Jarul. Iya, ngajak Jarul. Berdua akhirnya bikin itu. Jadi itu scam Gila sih terbesar itu tuh. gila banget sih. Scam yang paling gila sih. Wah, itu gila Ada banget. 2.0-nya lagi, Set. Gokil banget. Kok mau bikin Berani lagi ya? gitu Mau ya? bikin lagi loh. Gila. Pasti banget. ada aja yang beli sih. Masih ada aja ya. Masih ada aja sih Harusnya sih harusnya. ada aja sih. Iya, iya. Yang iya. penting bisa memunculkan FOMO di situ ya. Kalau Bener. sekarang kalau mau jualan gitu kan maksudnya bener, kan. bener. Itu yang nomor satu gitu. Terus ada juga cerita tentang Sean Kingston ya kan. Ya, itu terbaru tuh ya. Wah, itu gila banget ceritanya. Gokil itu. sih itu. Sean Kingston tuh ya kan. Sean Kingston dulu kan terkenal banget tuh karena lagunya yang Beautiful Girls sama Ini Mini Miny Mo. Ini minimal. Oh, yang itu. Featuring Justin Bieber. Iya Oke, kan? oke. Pas dia udah selesai dari situ dia kan hits banget, terkenal banget. Mungkin jadi salah satu penyanyi paling terkenal yang berasal dari Jamaika gitu ya. Yes. Akhirnya suatu hari karirnya turun ya kan. Dia bikin hits nggak bisa-bisa, Udah nggak meledak-meledak lagunya ya kan. Ya udah akhirnya dia nggak bisa lepas dari lifestyle rappernya itu ya kan. Yeah. Lifestyle orang kaya Lavish lifestyle ya. Lavish lifestyle atau jet set lifestyle ya kan. Dia mencari jalan lain tuh. Dan ternyata ibunya juga nggak bisa jadi orang biasa lagi, pengen Nggak tetap bisa kaya juga. Udah kaya banget soalnya soal pas itu. Udah kaya banget Parah, dan gaya cuy. hidupnya kan rapper Gila kan. banget, rapper Iya, iya, banget. Wah, jam tangan berapa miliar, kalung berapa miliar ya Malu kan. kalau nggak berlian gitu. Iya kan. Ibunya kebetulan sama juga Son. Jadi ibunya ini itu dulu pernah ditangkap juga Son gara-gara dia ngelakuin bank fraud. Nah, mastermind dia mastermind. Mastermind ibunya ya like mother like son gitu ya. Iya. Ya udah akhirnya dia membuat sebuah skema di mana dia dan ibunya saling kong kali kong nih, Betul. ya kan? Gila. Buat nipu orang-orang untuk mendapatkan apa yang dia mau. Yes. Salah satu skemanya nih ya kan dia datang ke toko perhiasan, dia ngeliat ada jam tangan harganya 285.000 US dollar. Dia suka banget sama jam tangan itu ya kan. Akhirnya dia ngomong ke toko perhiasan itu, "Lu tahu gua nggak? Mungkin kalau lu tahu
gue ya gue dari video klipnya apa Justin namanya? Bieber. Gue sama Justin Bieber. Temen bayinya Justin Bieber banget lah. Gitu. Gue pernah bikin hit sama Justin Bieber. Kalau misalnya lo mau biarin gue ngambil ini bayarnya pakai wire transfer, gue kenalin ntar lo sama Justin Bieber. Buset. Buat ngendorse Kan, buat ngendorse. Bayar pakai exposure ya. Bayarnya pakai wire transfer. Iya. Jadi wire transfer itu kayak transfer antar bank tapi dia beda negara gitu ya kan. Hmm. Jadi nunggu 2-3 hari biasanya baru bisa masuk tuh wire transfer. Jadi nggak kayak kita transfer dari bank A ke bank B di satu negara kan bisa langsung masuk gitu kan. Wire transfer butuh 2-3 hari. Tapi barangnya udah diambil duluan. Barangnya diambil duluan ya kan. Barangnya diambil terus habis itu ibunya di rumah ngeditin bukti transfer palsu dikirimin ke si yang punya toko perhiasan. Ya kan? Yang punya toko perhiasan lihat, "Oh iya udah nih udah masuk. Ya udah boleh deh lo ambil bawa pulang." Ditungguin sama yang punya toko perhiasan. Kok nggak masuk ini katanya. Ternyata scam. Gitu. Berani ya. Skemnya semua begitu berlanjut terus skemanya sama. Berkali-kali. Bahkan dia sempat nyolong TV tuh. Nyolong TV. TV-nya 200-an inch ya? 200-an inch lu bayangin. Itu TV terbesar loh. 230 inch lu bayangin. TV-nya. Gila. Dia taruh tuh di Airbnb son. Ternyata tuh Airbnb bukan mansionnya dia. Dan orang yang punya TV bisa nginep. Ntar lah gue bayaran nanti pas gue balik konser lah. Ternyata akhirnya landlord Airbnb-nya dateng lah. Lu ngapain di sini? Gue bilang sama Sean harus udah check out nih jam segini. Ternyata ditipu son. Masang TV di Airbnb maksud gue. Bongkarnya gimana ya? Dia ngejual nama Justin Bieber juga di situ. Iya. Nanti kalau lo mau gue bayar sedikit dulu, ntar gue bayarnya pakai kredit. Si Justin Bieber gue kenalin deh ke lo, ntar dia ngiklanin toko TV lo gitu aja. Gila malunya kayak apa tuh Bieber? Makanya kemarin penangkapannya digerebek pakai SWAT son. Bukan penggerebekan biasa itu. Mentionnya itu mention sewaan juga tuh yang digerebek kemarin ibunya. Di rate ya sama SWAT ya gila banget sih. Sean Kingston ya ditungguin konser, pas lagi konser itu ditungguin dulu sampai selesai baru ditangkap. Jadi bilang lu terusin dulu konser lu turun baru masuk polisi. Nah itu Sean Kingston bro. Ini mini Nemo ya kan. Akhirnya dia ditangkap, dia kecelanya yang pas TV ini kan. TV itu. Tapi kesel banget lah tuh orang. Iya, tapi sebelumnya dia sering nipu juga. Tapi aman ya. Toko perhiasan ada orang punya perhiasan juga suruh nunggu di mansionnya kan. Terus-terusan aja gitu hidupnya. Enak juga sih sebenarnya sih gitu ya. Bisa percaya ya. Udah lu ikut ke mansion gue dah. Ikut ke mansionnya, perhiasannya dibawa. Terus habis itu dia bilang, udah lu tunggu aja di mansion gue nih. Gue mau konser dulu. Ditinggal di situ. Tahu-tahu ada orang real estate. Iya. Ya kan yang datang. Bingung lah. Orang yang lagi tiduran di situ kan. Lah lu ngapain? Kok nawarin tempat ini kan punyanya Sean Kingston. Ini Airbnb gitu katanya. Skemanya semua begitu terus. Nyewa Airbnb mulu mansion. Gila. Itu loophole-nya kali ya. Dia nemu loophole-nya kali ya. Tapi akhirnya kecele ya sama Kang TV ya. Iya, akhirnya dia ya. kepleset sama Kang TV. Awal-awalnya kan dibilang mau dibayar secara kredit, tapi pas Kang TV-nya nyuruh ngutus orang datang ya kan dilihat tak diketok-ketok enggak ada yang keluar. Enggak ada. Ternyata Airbnb. Padahal dia ada di dalam. Dia ada di dalam tuh. Udah diketok apa segala macam, dianya enggak keluar. Ya udah. Akhirnya ternyata Airbnb tangkap tuh di raid sama SWAT. Pecah sih kan begitu. Sinting. Tapi bukan cuma artis, Bang. Influencer juga banyak yang nipu, Son. Lo tau gak sih kasus penipuan influencer tergila di dunia? Belum tahu gue. Yang gue tahu cuma si Fire Festival yang menurut gue paling gila. Fire Festival itu kalau itu pengusaha dan berikut hip hop artis ya, Jarul ya. Tapi influencer banyak juga seorang yang nipu, Son. Contohnya ada satu orang namanya Coco. Nah, ini seorang cewek. Oh, bukan. Dipik. Cewek soalnya. Oh ya kan, kalau cowok baru orang Cina. Bener. Pakai H tambahin belakang gitu. Cucu maksudnya. Iya kan. Jadi ada seorang wanita bernama Coco ya kan. Dia ini kabur di usia 15 tahun dari Jerman. Jadi dia lahirnya di Jerman. Pas usia 15 tahun dia kabur dan kemudian tinggal di Utah, Amerika. Nah dari situ karirnya mulai naik tuh Son. Karena dia cerita ke orang-orang kalau dia itu pas di Jerman itu kabur alasannya gara-gara dia tuh suka dijual sama keluarganya Son. Dijualnya dalam apa nih maksudnya? Gitu ya. Secara inilah sexual assault ya kan. Tapi itu udah largoning nanti. Ya kan, dia suka dijual sama keluarga ya pokoknya intinya. Akhirnya dia nggak tahan lagi di usia 15 tahun dia kabur ke Amerika. Terkenal dia di Amerika ya kan, jadi pembicara. Terus habis itu mainly topik-topik yang dia bicarakan tuh tentang anti trafficking, anti human trafficking ya kan, karena dia merupakan korban juga dulunya. Bahkan dia pernah jadi pembicara di TEDx juga. Udah kelas banget tuh ya kan. Sampai-sampai dia tuh mengeluarkan beasiswa khusus untuk korban human trafficking. Jadi yang dulunya pernah kena human trafficking dikasih beasiswa sama
sama dia. Oke. Ya kan buat kuliah. Jadi namanya harum banget lah tuh, followersnya banyak ya kan. Udah tuh karirnya harum, wangi, sukses berjalan sampai akhirnya di suatu hari dia ngaku kalau dia tuh kena kanker. Oke, Ya gue pernah kan? denger nih. Ya, dia bilang, wah saya kena kanker gitu. Akhirnya dia mendokumentasikan dia tuh lagi di rumah sakit, foto dia tuh lagi dirawat untuk perawatan kanker segala macem. Udah tuh viral, banyak yang bersimpati dong ya kan. Wah kasihan banget nih, ini kan orangnya baik sekali gitu. Nah, akhirnya dia buka penggalangan dana waktu itu. Penggalangan dana yang menghasilkan uang kurang lebih $10,000. Lumayan lah ya kan. Sumbang-sumbang sama orang buat bantu-bantu kankernya dia. Tiba-tiba di suatu hari ada mantan teman kosnya dia, ya kan? Nelpon polisi, Son. Nelpon polisi bilang ke polisinya, itu si Koko itu dulu sering bohong kalau dia sakit. Dia suka pura-pura pingsan, suka pura-pura kejang katanya. Dia dulu roommate-nya. Oke. Jadi tahu gitu lah. Kemungkinan besar si Koko ini lagi bohong kalau dia tuh sakit kanker, dilaporin ke polisi. Cuman perkara asumsi tuh berarti. Perkara asumsi. Gila. Perkara Berani asumsi doang. juga. Tapi polisi mau menginvestigasi itu. Akhirnya diinvestigasi sama polisi. Polisi datang ke rumah sakit ya kan, dicek rumah sakit. Pas dicek rumah sakit, hasilnya ternyata si Koko itu nggak pernah dirawat di rumah sakit itu. Wow. Terus nanya ke dokter-dokternya ya kan, kamu kenal ini orang nggak? Nggak ada yang kenal. Semua dokter di rumah sakit itu nggak ada yang pernah lihat dia. Udah habis itu ya eskalasi lah investigasinya. Polisi mulai bobol rekeningnya, bukan bobol sih, mulai ngecek rekeningnya lah. Cek rekening. Dilihat tuh, ternyata $10,000 itu dipakai sama dia buat beli make up, buat beli baju. Receh banget. Soalnya rekening khusus ya soalnya ya kan. Jadi ketahuan nih. Gue nggak tahu deh rekening. Soalnya nanti kan ada rulesnya gitu. Iya. Rekeningnya tuh dicek sama polisi pokoknya dan ketahuan. Ya udah viral dong beritanya ya kan. Semua orang pada ngebicarain, wah ternyata ini adalah she's a fraud ya kan, dia penipu gitu kan. Habis itu ada satu jurnalis yang bertanya, kalau memang cerita kankernya ini itu bohong, jangan-jangan cerita dia dulu dijual waktu di Jerman itu bohong juga lagi, jangan gitu kan. Wah kena. Iya benar. Dicek Kena flashback. sama jurnalis itu. Akhirnya dicari mana nih ibu aslinya ya kan. Ketemu ibu aslinya di Jerman. Di interview lah. Ternyata nih dia itu gak pernah dijual sama sekali sama ibunya. Dan dia itu ke Amerika itu bukan di umur 15, di umur 21. Wush. Dan waktu dia ke Amerika itu diantar sama ibunya ke bandara airport. ampun. Bahkan ada foto dia itu lagi dipeluk sama ibunya. Gila ya. Rapi Sebelum dia ke Amerika. Kasian Udah. nih emaknya ya. Kasian banget lah emaknya lah, dibilang ngejual apa segala macam. Adanya juga dia bilang adanya meninggal kan. Sebenarnya adanya masih hidup, masih ada di Amerika. Jadi Shedding. bohong-bohong nyari simpati gitu lah. Iya. Ya udah selesai karirnya. Coba lu coba deh itu skemanya. Waduh, Iya kan? Jangan dong. Bisa lu harusnya. Jangan. Harus jujur ya soalnya. Jujur. Harus jujur. Kan Iya. Jerman kan juga banyak gratis kan. Iya benar. Sekolah juga gratis ya di Jerman. Iya. Karena lo anak Jaksel ya jujur kan gitu mulu kan sekarang. Jadi harus jujur kita soalnya. Harus jujur. Gue sih baru tahu jujur. Nah. Kalau enggak bukan anak Jaksel itu begitu soalnya. Iya. Jadi gue harus jujur, nggak mau. Nggak mau gue begitu. Jujur ya. Harus. Dulu kan jujur Li ya kan, sekarang Li-nya dibuang lah. Nah, Karena kena jujur. efisiensi kemarin soalnya. Iya begitu. Iya. Gue juga ada cerita juga tentang gimana influencer tuh? juga. Ini lumayan terkenal nih orangnya nih. Namanya Jay Mazzini. Iya kan. Jadi dia ini influencer yang lumayan lah, followernya banyak ya kan. Dia terkenalnya gara-gara suka ngasih duit ya kan ke orang-orang gitu kan. Suka ngasih duit. Jadi sama dia juga miliarder kripto ya kan. Jadi dia terkenalnya image-nya itu dermawan ya kan. Miliarder kripto nih. Miliarder kripto nih ya. Miliarder kripto. Oh. Iya. Makanya suka tuh demun dia makanya dia. Oh, tapi bang. Iya. Bos. Gue pengen denger Bang Aldo ngomong sekali deh. Bahagia lu warna apa bos? Iya. Jadi dia ini ternyata dari segala image-nya itu ternyata dia juga ngejalanin penipuan scam. Ya Tapi kan? dia beneran kaya Son. Beneran kaya. Beneran kaya. Followernya sejuta lebih kan segala macam ya kan. Jadi dia ini sempat bikin investasi ya kan. Bikin perusahaan namanya Halal Capital LLC ya kan. Jadi Halal tuh namanya. namanya Halal Capital ya kan. Iya. Jadi dia nawarin buat ke komunitas muslim di New York. Bayangin aja. Jadi dia nge-scam komunitas-komunitas muslim di New York. Dia nawarin lah investasi syariah yang keuntungannya tinggi apa segala macem ya kan. Tapi ya nggak pernah dibayar sama dia. Nggak pernah dibayar ya kan. Ngasih bukti transfer palsu lah apa segala macem ya kan. Itu tuh. Sama satu lagi kan dia miliarder kripto. Dia ngelakuin penipuan juga di situ. Ya kan dia bilang ke investor-investornya kalau Jualan ini Bitcoin ya? jualan. Jadi dia bilang dia bakal nawarin harga yang tinggi. Nah itu juga dia ngasih bukti transfer palsu ya kan, sama juga kayak gitu scamnya. Ya akhirnya suatu hari dia
dia ketahuan tuh, ya kan, ketahuan gara-gara dia ini nyoba nyulik kayak saksi dari pengadilannya dia. Oke. Kena- Oh soalnya pengadilannya lagi berjalan nih. Pengadilannya lagi berjalan ya kan, dia nyulik saksinya itu, kena dia ya kan. Soalnya dia kayak nipu yang komunitas New York itu yang Muslim itu $8 juta. Damn. Gede banget 8 juta. 8 juta dolar habis ya kan, sama yang kripto itu bisa satu orang mungkin $100.000 apa segala macem. Makanya banyak yang ini juga ke dia ngelaporin ya kan. Nah, akhirnya di 2021 kalau nggak salah ya, dia ditangkap, di penjara selama 7 tahun ya kan, suruh balikin restitusi duitnya itu sampai $10 juta. Akhirnya dia ini Bayarnya gimana? Nggak bisa bayar kali. nggak bisa bayar soalnya dia buat ya itu ngedanain gaya hidupnya itu yang mewah itu. File for bankruptcy pasti. Bener juga. Pura-pura bangkrut. Iya, pas $10 juta. Aduh, PT saya sudah bangkrut nih. Bangkrut. Iya, bener. Itu plan B. Terlalu mirip dengan kejadian-kejadian hari ini. Ya. Plan B bagi semua businessman Plan B, itu. Iya benar. Tapi influencer memang bahaya banget ya. Kalau udah apa ya, maksud gue mencoba gaya hidupnya Nah, mewah-mewah gitu ya. Wah banyak bang, jujur. Tapi emang begini ya, kalau jadi influencer itu yang paling tinggi barrier to entry-nya tuh influencer lifestyle sebenarnya. Karena kadang kita belum ada di situ, tapi kita harus maksa gitu kan? Iya kan? Biar kita terlihat. Contoh Hah? Contoh siapa? Contoh ada di Amerika banyak tuh. mungkin Dan Bilzerian contohnya. mungkin endorse tukar produk gitu ya kan. Contohnya siapa yang endorse tukar produk? Nah, ada tadi yang temennya Dan Bezarian kan. Cewek-cewek siapa banyak namanya? kan. Namanya? Oh, banyak cewek-cewek dia. Biar Ada banyak namanya. Tenggelam beneran. Lu mau ngelolokin semuanya ini. Kenapa kita saling Iya, maksud gue. Dari tadi gue mau tenggelam ini bertiga-tiga. Iya, ada contoh. Emang kita nggak pandang bulu emang. nggak pandang bulu ya? Nggak pandang bulu. Tapi emang Dan Bilzerian bener kan? Dia Bener. lifestyle-nya palsu. Iya, Bener, bener. bener. Palsu bener. Karena duitnya dari investor-investor bodong dia juga tuh. Nah, nyuci duit. Tapi cuma ya party kan? gila-gilaan sih, Jat. Ceweknya Maksud gua kalau banyak. bohong tapi lu Gila. begitu sih ya udah lah, agak worth it ya. Iya. Worth it? Hah? Worth it? Enggak, gue emang iyain dia aja. Gue juga cuma mancing lu, Jat. Kalau lu gak setuju gue juga enggak. Karena memang gue dasarnya God is my life. Iya lah, iya. Luar biasa, luar biasa. Ngomongin publik ya. Iya. Tapi ibaratnya kan kalau lu influencer lifestyle misalnya setahun masa ya nggak keluar negeri kan gitu maksudnya kan. Iya. dong. Harus keluar negeri emang, Jat. Kalau influencer lifestyle harus keluar negeri Harus emang. dong, ya kan. Iya, Walaupun biaya modem udah pasti aman sekarang kalau keluar negeri so. Ya, soalnya ini ada Gak usah sponsor modem ya. Ada sponsor modem soalnya Pasti ya. ada, pasti ada. Langganan itu Mas, Jat. Iya bener ya kan. Itu barrier to entry paling tinggi tuh. Dan harus maintain kan. Iya, Harus maintain. harus tetap relevan gitu ya. Iya. Iya. Main sama orang yang gak diseneng. Nah, Ya, harus. Bang Aldo gimana? Ada nggak orang yang gak diseneng tapi tetap main? Nggak ada gua. Oh nggak ada. nggak ya? ada. Oh nggak ada. Iya. Gua nggak suka mah ngomong aja langsung. Oh iya benar. Termasuk Asam lambung gue naik. Gue pamit dulu ya. Gak ada. Gue orangnya mah chill. Respect gue sama semua orang mah. Iya, Aman aja bang. Aman. Karena kita buat apa kita tidak suka dengan orang gitu ya Son ya. Karena itu merugikan kita sendiri di end. Iya, benar. Tapi daripada influencer lifestyle ada yang lebih parah lagi kalau menurut gue. Ada lagi yang lebih parah. Dan ini udah dibahas juga sama Bang Aldo. Yaitu kidsfluencer. Kidsfluencer. Kidsfluencer ya kan. Ini bisa terjadi sama semua orang sih sebenarnya yang punya anak ya. Benar. Katanya banyak orang tua yang maksa anaknya buat jadi influencer ya Bang Aldo. Iya. Karena udah tua kan gak mungkin bisa jadi influencer mungkin kan merasanya kan. Oh, terus iya, anak gue bisa kerja, why not bro? Enak banget bro. Antri nih gak sih? Iya. Benar sih jadi manager. Iya, gue ngerasa sih nggak semuanya punya tendensi yang sama ya buat mengeksploitasi anaknya. Tapi kayaknya kalau udah nyebur, lu jadi nggak sadar bahwa lu tuh lagi mengeksploitasi gitu. Jadi masalah dunia profesional sama lu mengeksploitasi tuh jadi agak blurred lines lah gitu ya. Oh iya. Karena lu kan kayak merasa bahwa ini demi anak gue deh maju gitu. Iya. Kita nggak tahu endpointnya kan, maksud gue apakah duitnya diinvestasikan atau justru duitnya buat menghidupi keluarga lu gitu. Oh iya benar Yang juga. udah salah kan kalau udah buat jadi Hidupin household keluarga. lu kan, buat rumah lu gitu, lu bayar pakai anak lu kerja gitu. Benar juga sih. Itu sih yang gue sayangkan lah. Ibaratnya anak-anak jadi kehilangan masa kecilnya ya. Bener. Lu lihat bisa banyak anak-anak artis kan yang komplain juga kan karena hidupnya terlalu banyak terekspos. Contohnya. Enggak lah, gue mah gak punya contoh. Itu tadi itu publik juga itu. Tadi gambaran publik. Iya. Banyak kan dari gue. Gila zaman dulu kan kita gak pernah yang kayak gitu loh. Nggak ada. Kita tahu seberapa funnya pas kita kecil lah. Bener. Belum ada media. Komplek, main apa gitu. Sekarang kayak lu 24 jam hidup lu harus ada kamera terus, ada asisten, suster lu semua harus ngikutin lu terus gitu. Ada jadwal. Ada jadwalnya.
harus syuting sana sini, capek banget kali. Kita aja Iya. capek. Iya. Habis sekolah pulang syuting lagi. Kita mindsetnya udah harus nyari duit loh, mas gue. Kita aja juga merasa capek kalau kita syuting terus kan. Apalagi Iya. anak kecil nih, mas gue mindsetnya emang belum pengen cari duit gitu. Iya. Tapi kan energinya banyak bang. Oh iya benar. Iya benar sih, energinya banyak ya. Jadi kalau energi banyak, kenapa nggak suruh cari duit? Iya kan? Nah, itu. Biar anak lu son nanti jadi influencer. Iya, emang Son ada plan-plan ke sana Son nanti ya. Ada plan-plan ke sana ya. Ada dia. Nggak ada. Penguasa Priok nanti. Penguasa Priok. Influencer khusus unboxing logistik. Benar. Unboxing kontainer katanya. Benar. Tapi memang sangat menggiurkan sih, soalnya kan ya brand banyak yang senang. Iya, karena kalau lu foto sama anak kecil aja engagement lu jauh lebih tinggi kalau foto-foto gitu. Oh gitu ya. Pernah riset ya? Saya pernah lakukan. Oh, lakuin. Bukan, orang masalah paham nanti Syat. Maksud gue kalau gue lagi foto sama Kan anak ada yang gue dibeli sendiri. biasa like-nya tuh lebih tinggi lah. Jauh lebih tinggi lah kalau gue lagi foto liburan sama anak gue. Oh gitu. Biasa lebih tinggi gitu likes-nya. Iya. Jadi kayak emang ada kebutuhan apa ya, ada simpati dan empati gitu dari yang nonton gitu. Ah, ada anak kecilnya gue likes aja gitu. Oh iya. Gue sih ngerasa ada kebutuhan psikologis itu sih. Iya. Jadi makin sering gitu ngepost. Enggak, gue enggak gitu. Oh enggak gitu ya. Kamu boleh cek ya sana. Nanti kita follow-followan ya. Biar nanti kalau ada foto-foto lu gue komen. biar gue buka aib lu dikit-dikit. Biar bobrok hidup lu. Gak apa-apa, sama jangan diomongin di kontennya ya. Iya. Kan ada juga kan kasus yang orang Amerika itu loh, maksudnya gue udah tadi ngomong manajer yang Piper ya kan. Itu sih gokil sih, jenius sih Syat itu mah. Iya ya. Jenius banget, maknya sih jenius parah sih. Kayak ini siapa namanya, maknya Kim Kardashian juga pinter banget. Jago banget itu. Iya, jago ya sama banget kayak ya, di bro. Jackson juga lah, Jackson 5 gitu-gitu kan. Sebenarnya mirip-mirip. Anak-anak bocil juga kan. Kalau cerita tentang Piper ini gimana emang bang sebenarnya? Iya, sebenarnya kan ibunya ini coba mengorbitkan anaknya lah. Makanya anaknya juga nggak dikasih sekolah tinggi juga. Terus mereka cabut juga, akhirnya pindah ke LA supaya Hollywood style banget gitu hidupnya kan. Di LA biar katanya pada saat itu di era-era itu, pokoknya kidsfluencer itu terbesar itu ngumpulnya semua di Los Angeles. Makanya dia bela-belain duit yang ada itu pindah lah ke Los Angeles. Bukan di Circle K? Enggak dong. Piper tadi. Wah. Oh, Coba Son jelasin papir lagi. itu Son papir. Aduh. Jokes yang tidak disenangi BNN yang begini-begini nih. Ya lagi. Iya. Ya terus sih. Ya kan? Habis itu makanya pindah ke LA, akhirnya ketemu circle influencer semua dan kebetulan Piper kayaknya mungkin salah satu yang paling cantik ya di saat itu kidsfluencer. Oh gitu. Akhirnya bikin circle, bikin grup dan akhirnya grup ini dipercayakan lah kepada maknya Piper nih. Dan akhirnya dikelola tuh. Diharuskan bikin konten dan segala macam. Cuman end up memang akhirnya semua yang di luar si Piper ini, circle dia ini akhirnya setelah udah mulai mature lah, udah mulai dewasa, ngerti, tahu bahwa ini yang dilakukan sama maknya Piper ini adalah abusive ke mereka juga. Contohnya kayak misalnya lu diajarin dari kecil lu diajarin ciuman, terus lu sengaja emang harus kasih baju-baju seksi. Waduh, gitu kan. Jadi umur-umur kayak 14, 13 sudah harus pakai baju seksi. Itu terus, untuk memancing netizen ya maksudnya ya? Memancing views gitu, memancing views dan akhirnya lu harus coba berhubungan sama teman circle cowok lu yang kidsfluencer juga. Sebenarnya gue ngerti sampai disuruh berhubungan tuh. Maksudnya kayak mulai pegang-pegangan tangan gitu. Oh gitu, gimmick pacaran Gue tahu gitu sebenarnya ya. endpoint dari nyokapnya itu gue cukup yakin sih bahwa apa yang coba dilakuin sama nyokapnya adalah ngebait para penonton. Oh gitu. Gue yakin itu sih. Karena pasti populasinya banyak banget, apalagi di US kan Di banyak Amerika banget kan. banyak banget. Predator hunt kayak gitu kan banyak banget. Dan mereka nontonnya repetisi juga kan. Lu sama kayak kita nonton inilah film B gitu lah. Lu kayaknya suka sama artisnya, lu tonton terus gitu misalnya. Film B ini apa ya maksudnya? Film apa ya? Film babi sih kayak apa namanya? Animal Planet. Film Blue. Film Blue. Film. Iya. Jadi gue rasa karena suka, jadi akhirnya lu nyari mulu kan. Gue suka sama dia, gue suka sama dia. Akhirnya berkumpul semua tuh. Gue yakin ada certain point bahwa gue tahu marketnya ini. Karena kalau misalnya marketnya anak kecil ya, ngapain gue minta dia pakai baju yang agak seksi gitu dan doing adult pranks gitu. Oh iya, benar Iya kan? juga. Maksud gue kalau emang market lo bocil, kenapa harusnya kan yang ya kan? sebaliknya ya Iya, kan. berarti dia kan mau ngambil dua market sekaligus. Waduh. Bapak-bapak sama bocil-bocil. Oh iya. Gue sih ngerasa Benar kayak juga, gitu. benar-benar. Gila ya. Dan sekarang udah bubar. Akhirnya ya emang tersep saat udah dewasa memang yang paling cantik juga memang si Piper sih.
Ini cantik menurut publik ya, Syat ya. Iya. Stereotyping gue. Tapi Bener. kalau gue semua wanita Kalau menurut tuh cantik. nggak cantik tuh ya? Semua wanita cantik. Oh, semua wanita cantik. Iya. Dengan ada lembut dan serius ini gue. Iya. Ya udah kita let it slide deh yang itu. Kita kasih kesempatan lah Kasih sekali kesempatan ya. dulu, kasih napas dulu ya, Son, ya. Nanti lu berdua gue undang balik ke podcast lu, biar hancur nih kali ini. Ya. Iya. Ahli kungfu jadi aman ya. Oh. Iya, ini yang jeblos ini kalau ini kan, lihat aja ntar ya kan. Begitu Tapi kita ya. ngedit ya. Hah? Kita ngedit ntar ya. Podcast ini ya. Bisa nggak? Raw kita biasa. Nggak ada Bro, post-pro-nya. mentah ya. Aduh. Mengerikan gitu Itu ya. influencer sih. Tapi emang sih sebenarnya apa? Maksudnya popularitas yang datang di waktu yang tidak tepat itu Yes. menghancurkan orang, bener Bener, nggak? karena kan kesiapan ya. Kesiapan. Orang yang masih muda banget nih ya kan. Oh, Tiba-tiba wah semua orang suka sama dia, terus Duit banyak. duit banyak. Dia ngelakuin apa didukung ya kan. Itu kadang bisa ngerusak juga loh. Iya benar. Ya kan, makanya ada yang namanya star syndrome. Yang Ya. bedanya ada yang keluar dari star syndrome, ada yang permanen Tetap star di syndrome. situ. Ya kan. Jadi ya kalau menurut gue ya, ini pendapat gue ya. Anak-anak sebaiknya di sekolah dulu kalau menurut Betul. gue. Benar, Ini pendapat pribadi gue. fokus ya. Fokus. Walaupun Bisa jangan ada akun-akun sosial medianya dulu. iya, walaupun itu balik lagi ke pilihan masing-masing Betul. ya. Kan saran masing-masing ya. Iya. Saran maksudnya kalau menurut gue boleh sih sebenarnya kalau menurut gue punya akun sosial media, tapi tetap yang utamanya sekolah dulu. Tapi udah dikasih precaution sebenarnya masalah sosial media ini karena AI makin tumbuh kan. Nah, kalau lu kasih anak lu sosial media di mana akunnya semua adalah AI? anak lu gitu. Itu makin gampang AI itu kasih machine learning data-data anak lu. Oh gitu ya. Buat Misalnya kebutuhan film-film Oh jorok alah. misalnya atau kebutuhan misalnya lu bikin statement yang bukan lu, bikin skandal yang bukan lu. Iya. Nah, itu sebenarnya kebutuhannya ada di situ sih sebenarnya. Gila ya. Itu sih. Jadi kenapa harus dibatasi exposure anak lu terhadap sosial media atau konten yang ada di internet, karena ini untuk menghalau AI ini sih. Supaya data anak lu nggak terlalu banyak diekstrak sih. Itu lebih ke security sih, bukan ke ethics ya. Gua ngeliatnya ya. Itu yang dilakuin sama China juga ya mungkin ya kan? Iya. Yang apa? The Great Firewall ya. Iya, itu gimana juga sih dia benar ini. menghalangi maksudnya anak-anak muda untuk terlalu aktif di sosmed gitu ya. Pertimbangan gue lebih ke security sih. Makanya anak gue juga gue nggak bikinin sosmed gitu. Karena bukan cuma sekedar konten-konten yang nggak bener lah. Kadang-kadang konten-konten yang brand rot itu juga banyak banget Iya, sekarang. iya. Dan itu ada dampaknya loh. Itu ada dampaknya buat anak-anak sebenarnya kalau terlalu sering. Sangat sih. Apalagi ya kan? shorts ya. Lu ngomongin shorts Nah, konten gitu ya. iya. Gue kayak itu bikin kita tuh makin pendek gitu. Apa attention span-nya gitu. Iya benar-benar. Iya. Akhirnya anak nggak bisa fokus belajar di sekolah ya kan. Karena kan kalau di sekolah kan ngajar kan satu Lama materi gitu kan. lama banget, rasanya anak cepet bosan akhirnya nggak masuk ke kepala ya kan. Pak Nadiem juga coba bikin kurikulum yang bagus gak berhasil. Sekarang Pak Nadiem kemana nih Pak Nadiem? Nah, Oh yang kurikulum merdeka itu ya waktu itu ya. Pak Nadiem. benar ya kan. Saya mah banyak yang gak bisa kali-kalian Pak Nadiem. Nah itu dia. Walaupun lulusan-lulusannya semakin ini ya sekarang semakin kreatif kalau lulusan soalnya. Karena nggak bisa matematika. Nah, sana gini-gini. Nah, Satu angkatan semua ya kan? itu Pak Nadiem. lebih banyak cinta sekarang yang bertebaran Son. Iya, kan dia bikin konten gini soalnya. Iya, Nah, Iya benar juga. humanity rise above the machine again, once Iya. again Son, begitu. Bener. Kadang-kadang kita nemuin gak sih kayak misalnya hal-hal yang tadinya di sekolah kita pikir A, ternyata pas kita riset, oh enggak deh, Ternyata B ternyata. ternyata. Lo tau nggak caleg-caleg paling kontroversial di dunia? Waduh, Kan? Karena dia tuh mengaku dia itu adalah anak Tuhan sekaligus yang ditunjuk langsung oleh Tuhan katanya Son, atau aka the chosen one gitu kan. Suatu fenomena yang menurut gue jauh lebih aneh tapi dipercayai orang sebegitunya. Oke. Teleportasi. Teleportasi. Nah, ngikutin cerita tentang cult ini banyak banget sebenarnya yang aneh-aneh dan menurut gue seru sih ya. Gue sih suka ngikutin cerita tentang cult. Kalau lu suka gak? Suka kalau gue. Apa cerita tergila yang pernah lu denger? Kayak salah satu yang mungkin kita tutup ini dengan yang jorok aja ya. Boleh, Nice. boleh.